Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan tentang akuntansi belanja dan beban. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Mayde Lutfia, NIM 7211417036. Kemudian ada Miftahul Hasana, NIM 7211417041. Dan ada Ahmad Fadil Izani, NIM 721141717104. Yang terakhir ada Akadia Ahya Sulistia, NIM 7211417171. Nah, kemudian yang pertama ada definisi belanja dan beban. Menurut PSAP nomor 2 paragraf 7, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Nah, sedangkan menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, belanja itu merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang dari kekayaan bersih. Istilah belanja ini terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Kemudian ada pengertian dari beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atas timbulnya kewajiban yang tidak termasuk pembagian kepada penanam modal. Kemudian beban telah diakui walau tidak terjadi arus kas keluar, dan beban terjadi dikarenakan penggunaan aset untuk kegiatan operasional entitas, misalnya pada beban penyusutan aset tetap. Kemudian ada klasifikasi belanja. Nah, klasifikasi belanja menurut PSAP nomor 2 paragraf 34 itu ada nomor 2 paragraf 36 sampai 40 dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, terus ada belanja lain-lain atau belanja tak terduga. Nah, belanja operasi itu apa sih? Belanja operasi di sini di bukunya Prof. Erlina halaman 154 disebutkan bahwa belanja operasi adalah pengeluaran anggaran atau kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Nah, contohnya misal pada belanja barang, bunga, subsidi, dan bantuan sosial. Kemudian pada belanja modal, pengertiannya adalah pengeluaran anggaran untuk pemerolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jadi kalau ini tuh lebih dari satu periode akuntansi, misal dari belanja modal itu pembelian tanah, gedung, dan peralatan. Kemudian ada belanja transfer. Nah, belanja transfer ini merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana pertimbangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, yang terakhir ada belanja lain-lain atau belanja yang tak terduga, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan diharapkan tidak terjadi berulang-ulang, seperti dana bencana sosial, bencana alam gitu kan tidak terjadi secara terus-menerus dan itu terjadinya tidak terduga gitu. Kemudian menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, belanja dikelompokkan menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Nah, belanja langsung di sini adalah belanja yang dianggarkan
yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatannya. Nah, belanja langsung ini juga dikelompokkan menjadi 3. Belanja pegawai, belanja bunga, oke, maaf, tenang. Maaf, tadi maksudnya belanja tidak langsung ya. Belanja tidak langsung di sini dikelompokkan menjadi 6, yaitu belanja pegawai, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, atau pemerataan desa. Nah, kalau menurut di buku yang dimaksud dengan belanja pegawai itu belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian belanja modal itu belanja bunga itu apa sih? Belanja bunga yaitu belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga dari utang yang dihitung atas kewajiban pokoknya. Jadi kalau misal di pemerintah daerah atau pusat itu kan mesti memiliki utang. Nah, itu ada anggaran untuk belanja bunganya sendiri gitu untuk membayar utang tersebut. Kemudian ada belanja subsidi. Belanja subsidi ini digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan, lembaga tertentu agar hasil jumlah produksinya atau jasanya itu terjangkau oleh banyak masyarakat. Kemudian ada belanja hibah. Nah, pada belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah di lainnya. Dan juga bisa untuk kelompok atau perorangan yang secara signifikan telah ditetapkan peruntukannya. Udah ditetapkan terlebih dahulu gitu loh untuk siapa gitu. Kemudian ada belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Kemudian ada belanja bagi hasil. Nah, di sini belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau kota, atau pendapatan kabupaten atau kota kepada pemerintah daerah, desa, atau pendapatan pemerintah desa tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi udah ditentukan itu, misal suatu kabupaten tertentu itu memiliki ketentuan untuk membayarkan belanja bagi hasil kepada misal di kota pada pemerintahan yang lain gitu. Kemudian ada belanja langsung. Di sini belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program atau kegiatan. Nah, belanja langsung ini dibagi menjadi 3, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, kemudian ada belanja modal. Belanja pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Jadi upah yang diberikan kepada pegawai negeri sipil gitu. Kemudian ada belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa ini digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Kemudian ada belanja modal. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya di klasifikasi belanja yang sebelumnya. Nah, belanja modal ini digunakan untuk pembelian atau pengadaan pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 tahun, seperti tadi pembelian tanah atau bangunan atau peralatan.
Nah, selanjutnya ada klasifikasi belanja menurut PP nomor 71 2010. Nah, di sini ada belanja operasi yang diklasifikasikan menjadi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Kemudian ada belanja modal yang diklasifikasikan menjadi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, kemudian ada belanja modal aset tetap lainnya, kemudian ada belanja aset lainnya yang di sini adalah aset tidak berwujud. Kemudian ada belanja lain-lain atau belanja tak terduga, dan yang terakhir ada belanja transfer. Nah, ini kan pengertian dari belanja operasi, modal, lain-lain, dan transfer itu sudah dibahas di yang sebelumnya itu sama. Kemudian ada klasifikasi beban. Nah, di sini beban diklasifikasikan menjadi beberapa yang di buku itu berdasarkan PSAP nomor 12 paragraf 37 sampai 38. Nah, pengelompokan beban atau klasifikasi beban itu yang pertama ada beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, beban penyisian piutang ragu-ragu, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Nah, kalau klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah sendiri itu beban diklasifikasikan menjadi beban pegawai, beban barang, beban bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyusutan aset tetap atau amortisasi, transfer, dan tak terduga. Di sini tuh bedanya klasifikasi beban menurut pemerintah daerah dengan klasifikasi beban menurut PSAP nomor 12 paragraf 37 sampai 38 itu terdapat di beban penyusutan hampir sama ya, sama sih, nggak ada bedanya. Kemudian ada yang selanjutnya ada beban. Ini adalah pengertian beban atau belanja memiliki pengertian yang berbeda. Pengakuan belanja dan beban. Sebelum masuk ke pengakuannya, beban dan belanja itu memiliki pengertian yang berbeda dengan biaya. Nah, pada biaya merupakan sejumlah kas atau secara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset, sedangkan pada beban, biaya yang telah terjadi. Kemudian tidak semua pengeluaran kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset dapat langsung menjadi beban pada periode yang bersangkutan apabila pengeluaran kas tersebut memiliki periode lebih dari 1 tahun. Kemudian contohnya ada pemerintah daerah yang membeli mobil untuk pustaka keliling. Nah, di sini juga disebutkan di buku Prof. Erlina halaman di buku halaman 161. Nah, contohnya itu pada pemerintah pusat, ya, pemerintah daerah yang membeli mobil untuk pustaka keliling. Nah, di sini disebutkan bahwa pembelian itu dapat diartikan sebagai biaya karena mobil itu memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, yaitu 10 tahun. Kemudian dalam akuntansi sektor publik yang diatur pada PP nomor 71, pengeluaran tersebut dianggap sebagai belanja modal karena dalam laporan realisasi anggaran untuk belanja modal untuk laporan realisasi anggaran. Nah, sementara untuk laporan operasionalnya, biaya yang expired per tahun selama 10 tahun tersebut menjadi beban yang bisa disebut sebagai beban penyusutan pada aset tetap. Nah, kemudian ada pengakuan belanja. Di buku juga sudah ada ya teman-teman. Pengakuan belanja
Berdasarkan sumber dana asli yang digunakan untuk pelaksanaan belanja tersebut ada dua, yaitu pengakuan belanja melalui rekening kas umum negara atau daerah yang diakui ketika terjadi arus kas keluar dari rekening daerah tersebut. Kemudian yang kedua ada pengeluaran belanja melalui kas di bendahara pengeluaran yang diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan, atau dengan kata lain ketika SPJ pengeluaran dinyatakan. Kemudian ada pengakuan beban. Beban harus diakui apabila suatu entitas sudah memperoleh manfaat ekonomi dari barang tersebut. Nah, walaupun entitas tersebut belum melakukan pembayaran, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban. Kemudian beban harus diakui bila terjadi konsumsi penggunaan aset. Yang ketiga, beban diakui bila terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Yang penjelasannya ada di buku halaman 163. Yang pertama, beban harus sudah diakui apabila suatu aset telah memperoleh manfaat ekonomi walaupun entitas tersebut belum melakukan pembayaran. Contohnya itu pada pengakuan pembayaran air, listrik, dan telepon gitu ya, pada akhir bulan. Nah, si entitas itu kan sudah harus mengakui adanya beban pembayaran air, listrik, dan air walaupun pembayaran tersebut dilakukan pada bulan berikutnya. Kemudian ada beban yang harus diakui bila terjadi konsumsi penggunaan aset. Contohnya itu dari pengakuan pemakaian persediaan. Ya. Kemudian pada yang ketiga itu beban diakui bila terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi aset. Ini ya kayak yang contoh sebelumnya tadi, seperti beban penyusutan pada mobil yang tadi dibeli oleh pemerintah daerah. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya.